Hai, penderita GERD ataupun anxiety, seringkali mereka merasakan ketakutan-ketakutan yang berlebih, yang tentunya itu di luar logika. Jadi mereka seringkali mengalami ketakutan-ketakutan yang hal remeh dan membuat kita sebagian orang itu menganggapnya aneh. Di antara ketakutan mereka adalah takut keluar rumah, takut naik motor, takut sendirian, takut hujan, takut melihat binatang-binatang yang aneh, misalkan cicak atau mendengar suara burung. Ini adalah di antara sensasi-sensasi yang dialami penderita GERD ataupun anxiety atau psikosomatis yang mereka alami. Dan salah satu ketakutan yang membuat kita bingung, heran, mungkin aneh adalah takut menikah. Ya, takut kawin. Kita ketahui bahwasanya pernikahan adalah suatu keindahan, suatu anugerah yang paling luar biasa yang dilakukan oleh manusia dalam sejarahnya. Jadi menikah adalah momen paling bahagia yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Yang jadi masalah, kenapa kok penderita GERD ataupun anxiety mereka merasakan takut untuk menikah? Sebagaimana saya berpengalaman hal itu, saya juga dulu takut menikah. Saya takut kawin. Alasannya ya mungkin sama pada teman-teman yang mengalami takut nikah, yaitu dulu ketika saya masih mengalami GERD ataupun anxiety, saya mengalami takut nikah karena penyebabnya diantaranya adalah takut keramaian. Nah, ketika menikah, ketika terjadi resepsi pernikahan, itu akan terjadi kerumunan orang, dan di sana banyak orang akan melihat, mata-mata mereka itu akan memandang kita, dan di situ kita tidak mampu untuk hadir di tengah mereka dengan tatapan mereka yang memandang kita, tentunya dengan akad nikahnya atau tamu-tamu yang berdatangan. Itu membuat kita takut. Saya terima nikahnya Musdalifah binti Haji Matto dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Sah! Apalagi khawatir pas kita lagi di pelaminan tiba-tiba kita kumat, itu kan bisa repot gitu loh. Gimana nanti pada ibu-ibu yang ngobeng di belakang bakal pada ngomongin, guys. Bu, ibu tahu nggak bu? Itu pengantinnya kumat. Apa? Belum disunat. Kumat. Oh. Itu sekampung, senasional bakal berita kita bakal nyampe. Itu kita kawin, kita kumat. Aduh, gimana nanti ada mertua yang tahu kalau kita ini kumat? Kan kasihan anaknya dinikahkan dengan kita sementara kitanya kumat pas lagi persalinan. Pas lagi di pelaminan, guys. Itu kan membuat kita merasa takut. Itu adalah salah satu penyebab kenapa penderita GERD ataupun anxiety mereka takut untuk menikah. Dan satu lagi juga, kita akan lebih repot ketika calon kita, mertuanya itu mengadakan resepsi pernikahan yang besar. Apalagi ada organnya, ada dangdutannya. Kemudian kita diminta untuk menyanyikan di atas panggung. Itu kan bikin kita makin malu, makin takut, makin gemetar, makin panik. Bukannya kita gembira saat hari pernikahan, malah kita dibawa ke UGD. Oh my god. Nah, di antara faktor lainnya adalah mereka takut masa depan. Kenapa? Karena penderita GERD ataupun anxiety, mereka takut masa depan. Atau hidup segan, mati nggak mau. Jadi mereka sebenarnya takut pada masa depan. Jadi namanya pernikahan itu kan mengumpulkan dua insan yang berbeda dan dikumpulkan dalam satu rumah yang masing-masing ini memiliki hak dan tanggung jawab. Orang angsi, penderita GERD ataupun anxiety itu ketika mereka merasa lemah, mereka takut bekerja. Nanti gimana kalau udah nikah, harus bayar ledeng, harus nguras bak, harus beresin genteng bocor, harus beresin kasur habis dipakai semalam, belum lagi pas malam sama istri baru berapa detik udah minta ke UGD. Itu kan repot, guys. Iya guys, repot nih guys. Pusing. Mana mau kawin gak ada calonnya guys. Duh. Mungkin ini adalah salah satu dan tadi dua itu
menjadi penyebab, menjadi faktor kenapa penderita GERD ataupun anxiety mereka takut untuk menikah. Dan yang terakhir adalah nggak perlu takut guys, saya juga bisa nikah, bisa melewati pernikahan dengan aman karena sudah sehat tentunya. Nanti teman-teman juga harus optimis, harus bisa kuat lagi, harus bisa menghadapi kenyataan lagi, beradaptasi kepada lingkungan lagi, hidup normal lagi, sehingga bisa melakukan nikahan dengan bahagia tentunya. Jadi teman-teman, mulai sekarang jangan takut nikah, dan yang pasti pastikan kalau teman-teman itu ada calonnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sebagai motivasi untuk teman-teman yang masih takut untuk menikah, saya ingin memberitahu kepada teman-teman, kalau menikah itu beneran enaknya itu enak banget. Dan kalau saya boleh diizinin, saya pun mau nikah lagi. Apa? Ngomong apa? Enggak, itu Indomie enak banget, Indomie. Iya, Indomie perut lu buncit. Enggak, iya nih buncit gara-gara Indomie. Iya. Banyakan makan Indomie tuh maju Enggak, terus. sesekali. Sekali dari Kata siapa? Hongkong. Bikinin mie enak itu. Ih, gak ada. Ya udah. Buruan. Enggak. Ya udah, kawin lagi.